lantunkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyun bil matar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wahai Allah, kami berdoa di pagi hari ini semoga dijadikan majlis ini pagi yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kebaikan, yang akan membawa manfaat untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan untuk masa depan kita. Amin Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kita sebuah pemberian yang sangat besar, di mana berapa banyak orang di waktu seperti ini Allah sibukkan mereka dengan urusan mereka masing-masing, dengan ini dan itu. Lalu Allah kumpulkan kita di sini untuk beribadah dan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang Allah coba dengan sulitnya dia bangun untuk sholat subuh. Dia tidak bisa bangun dan dia tertidur lelap. Tanpa dia bangun dan dia meninggalkan sholat, itu adalah sebuah dosa yang begitu besar, yang dimana itu Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita, Allah lindungi kita, Allah kumpulkan kita melaksanakan sholat subuh tadi berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima, karena sholat itu adalah ikatan antara seorang hamba dan Tuhannya. Sholat itu adalah al-ahd bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah perjanjian antara Allah dengan kita. Jika kita sudah mulai melanggar perjanjian yang itu perintah dari Allah, maka kita bersiap-siap akan Allah subhanahu wa ta'ala juga seperti itu. Dimana jika ada dua bagian atau ada dua orang yang membuat perjanjian, pasti di setiap perjanjian itu ada baiknya dan ada tanggung jawabnya untuk setiap pihak. Jika kita punya janji sama orang, misalkan saya janji nanti saya berikan uang sekian, dan kau memberikan saya misalkan tanah yang luasnya sekian. Itu perjanjian jual beli jatuhnya. Dan seperti itu, seseorang itu mempunyai perjanjian dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, khusyuk kepada Allah hingga akhirnya. Itu yang wajib. Setelah itu selebihnya tanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah jaga? Allah jaga kita dari banyaknya maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan seseorang, menjauhi seseorang dari perbuatan yang buruk dan yang tidak baik. Dan seperti itu orang jika dia mempunyai ikatan dan janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjaga ikatan dia dengan Allah, maka Allah akan menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Hal-hal buruk yang zahir, yang di dunia, yang sementara, seperti musibah, seperti cobaan, seperti penyakit. Dan yang batin, hal-hal buruk yang berupa seperti maksiat, dan hilangnya dari hati kita cinta menuju keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik, atau hati kita tidak lagi merasakan indahnya zikir, indahnya beribadah. Itu semua adalah musibah, tapi bukan musibah yang zahir, tapi musibah yang batin. Musibah yang batin juga kita tidak merasakan lagi pahitnya atau buruknya dosa. Terkadang kita melakukan suatu dosa, kita merasa dosa itu begitu mengerikan, kita langsung bercepat-cepat untuk bertaubat. Tapi terkadang Allah cabut rasa itu dari hati kita, waliyadzubillah, sampai kita melakukan dosa seakan kita tidak melakukan apa-apa. Di sabda Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang beriman pada saat dia melakukan maksiat, dia melihat seakan gunung yang akan jatuh ke atas dia, saking takutnya dia melakukan dosa. Tetapi seseorang yang munafik, jika dia melakukan maksiat, seakan-akan hanya ada serangga yang hinggap di wajahnya, lalu diusir sama dia dan selesai. Ini perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Orang yang mukmin sesungguhnya dia takut dari maksiat, dia rindu melakukan amal ibadah. Itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dengan memulai hubungan antara dia dengan Allah. Setelah itu Allah memberikan karunia-karunia mulia itu. Allah berikan rezeki-rezeki batin. Allah jaga dia dari musibah-musibah batin, bukan hanya zahir saja.
maka dengan kita sholat itu mengikat kita, menjaga kita. Allah tidak mencabut dari kita rezeki-rezeki zahir dan rezeki-rezeki batin. Allah jaga kita dari musibah zahir dan musibah batin. Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan bahwa an-nadhrah sahmun masmum min siham iblis al-marjum. Seorang pada saat dia melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu seakan itu adalah tembakan-tembakan iblis yang penuh dengan racun, kata Nabi SAW. Man tarakaha min makhafati abdaltuhu halawatan yajiduha fi qalbih. Allah berkata, jika seseorang meninggalkan, dia mau melihat kepada maksiat, entah itu di layar, entah itu secara langsung atau lain sebagainya, entah itu melihat hal-hal yang diharamkan dari aurat atau lain sebagainya, atau melihat seorang muslim dengan penglihatan yang menghinakan dia, itu semua haram. Jika ditinggalkan hal-hal yang haram itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia tinggalkan karena dia takut untuk aku, dia meninggalkan maksiat tersebut, akan kugantikan dengan iman yang dia akan merasakan kelezatannya di dalam hati orang tersebut. Seperti apa? Seperti terkadang kita beribadah dan sholat, kita merasa tenang hati kita. Yang ketenangan itu tidak bisa didapatkan dimanapun, tidak mungkin didapatkan, karena itu milik Allah. Allah berikan kepada sosok yang Allah kehendaki. Dengan kita melakukan, meninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah memberikan sesuatu untuk kita. Karena tidak ada orang yang rugi jika dia berniaga dan bermuamalah dengan Allah. Kita kalau bisnis, kalau bekerja sama sesama manusia, mungkin untung, mungkin rugi, mungkin ditipu, waliyadzubillah. Tapi seseorang yang dia berniaga, yang dia berjual beli, yang dia bermuamalah, yang dia berperilaku dengan Allah, tidak mungkin rugi. Innallaha khalaqal khalqa liyarbahu alaihi la liyarbah alaihim. Allah menciptakan manusia ini bukan karena Allah mau ngambil banyak dari mereka. Yang dimaksud mau mereka beramal saja, setelah itu Allah tidak membalas dengan apa-apa, tetapi Allah mau memberikan kepada mereka lebih daripada Allah akan mengambil dari mereka. Ini kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai pintu itu dibuka dengan kita berkumpul untuk hadir di pagi hari ini dan mendengarkan dan saling berkumpul, saling memberikan nasihat satu sama lain. Ini semua dari Allah yang memulai membuka pintunya kepada kita. Di mana di hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh sang Nabi Muhammad SAW, man taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dhira'a. Barang siapa yang mendekat kepada aku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya lebih. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa man taqarraba ilayya, dan seperti itu jika ia mendekat kepada aku lebih jauh, aku akan lebih mendekat lagi. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Dan siapa yang datang berjalan kepada aku akan bergegas langsung bergegas kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hadis Nabi SAW beliau bersabda, man fataha baban min babaniyatin salihah fataha Allahu lahu 70 babin min abwabit taufiq. Siapapun yang membuka satu saja pintu niat amal baik, Allah akan bukakan kepada dia 70 pintu taufik dan hidayah. Ini kedermawanan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saking dermawannya dan sayangnya kepada umat Nabi Muhammad dan kepada hamba-hamba Allah, Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini baru Nabi Daud. Ya Daud, law ya'lamul mudbiruna anni syauqi li inabatihim wa raghbati li taubatihim la taru syauqan ilayya. Wahai Daud, jika orang-orang yang berpaling dariku, yang tidak beriman, yang menjauhi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui syauqi li inabatihim, rindunya aku untuk kembalinya mereka kepadaku, wa raghbati li taubatihim, dan inginnya aku untuk mengampuni mereka, menerima taubat mereka, la taru syauqan ilayya, mereka akan terbang karena mereka akan rindu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud apa? Dia akan meninggalkan segala-galanya di dunia, rindu kepada Allah jika dia mengerti sebagaimana Allah ingin menerima taubat dia. Hadza bil mudbirina anni fa kaifa bil muqbilina alayya. Kata Allah, ini
sifat aku dengan orang-orang yang berpaling dariku, bagaimana sifat aku dan cinta aku kepada orang-orang yang mau mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seperti itulah Allah. Emang seperti itu kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita beribadah, Allah memberikan kita pahala. Kalau misalkan kita beribadah dengan tubuh yang itu milik kita, mungkin kita berhak dibalas dengan pahala. Tetapi kita beribadah dengan tubuh yang itu milik Allah. Kita sholat dengan tubuh yang itu Allah yang berikan kepada kita. Kita bisa hidup karena dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita minum dari air yang itu milik Allah. Kita jalan ke sini dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas bumi yang ini ciptaan Allah, di bawah langit yang ini ciptaan Allah. Yang kita hidup dalam tempat yang aman dan tentram, jauh dari semua musibah, jauh dari semua bencana-bencana, jauh dari peperangan, jauh dari itu. Ketentraman itu siapa yang bawa kepada kita? Siapa yang beri kepada kita? Siapa yang menjaga keamanan di sekitar kita? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ada di genggaman Allah. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah kepada kita sekalian. Dan saluran atau aliran rahmat itu mengalir dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat merahmati umatnya, sangat menyayangi umatnya. Karena itu Allah tidak mau mengecewakan Nabi jika umatnya kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sang Nabi Muhammad itu menjadi sesuatu yang sangat berat beban bagi Nabi Muhammad jika ada sesuatu yang menyulitkan kalian, sesuatu yang membuat kalian gundah, yang merisihkan kalian. Itu sangat beban yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, sangat menjaga kalian, sangat menjaga kalian dari semua hal-hal yang buruk. Bil mu'minina raufun rahim, dengan orang-orang yang beriman ia sangat pengasih dan penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Sifat ar-raufur rahim ini dari sifat-sifat dan dari nama-nama Allah, tapi Allah nisbatkan ini kepada Nabi Muhammad saking luasnya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana datang rahmat itu? Falau bi rahmatin minallahi lintalahum. Sesungguhnya jikalau bukan karena ataupun sesungguhnya dengan rahmat dari Allah lah engkau menjadi lembut dengan mereka. Rahmat yang Allah turunkan ke hati Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari aku tata cara segala sesuatu, maka itu adalah tata cara yang terbaik, kata Nabi SAW. Dan juga Allah sebutkan itu di surat An-Najm, dan di tempat-tempat lainnya Allah menyebutkan bahwa semua yang ada di Nabi Muhammad Allah yang ajarkan secara langsung. Maka sebab semua itu, rahmat itu mengalir dari Allah kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita sekalian. Jadi wajib untuk kita bersyukur atas nikmat-nikmat ini. Dengan apa kita bersyukur? Allah mengumpulkan kita di sini, Allah memberikan kita ini dan itu semua nikmat dari awal kita sebutkan. Dengan apa kita bersyukur? Dengan menggunakan pemberian-pemberian Allah untuk apa yang Allah inginkan. Jangan kita diberikan sesuatu, kita dipinjamkan barang misalkan malah kita rusak. Ini salah. Jika kita dipinjamkan handphone, gunanya handphone itu untuk berkomunikasi, bukan untuk dilempar-lempar misalkan, bukan untuk melempar anjing. Handphone itu gunanya untuk berkomunikasi. Kalau kita dipinjamkan atau diberi bahkan hadiah, kita dipinjamkan handphone milik teman kita, kita gunakan untuk melempar anjing, salah. Kan begitu. Allah memberikan kita semua nikmat ini, Allah memberikan kita tubuh bukan untuk bermaksiat, bukan untuk melanggar perintah-perintah Allah, bukan untuk melakukan apa-apa yang Allah larang. Allah berikan kita tubuh untuk beribadah. Allah tidak berikan kita mata untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan kita mata untuk melihat hal-hal yang baik, untuk bertafakkur di ciptaan-ciptaan Allah. Untuk apa? Biar mata kita bersiap memandang kepada wajah Nabi Muhammad dan memandang kepada wajah orang-orang salihin di waktu semasa kita hidup dan setelah kita wafat. Dan itu semua persiapan untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya, untuk memandang kepada nikmat-nikmat di surga. Karena itu Allah ciptakan mata untuk kita. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan lisan.
Allah tidak ciptakan untuk kita lidah untuk kita mencaci orang, memaki orang, atau berbohong, atau menggunjing, atau membicarakan orang, atau menggosipi orang. Bukan untuk itu lidah ini diciptakan. Allah ciptakan lidah kita untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan hal-hal seperti itu. Jadi kita jaga apa-apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi jika kita tidak, maka Allah akan menyiksa. Siksa Allah sangatlah pedih. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan seperti itu, semakin besar nikmatnya, maka akan semakin besar kewajiban kita untuk bersyukur. Nikmat yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat paling besar kepada kita, nikmat yang paling agung yang kita dapatkan. Dan sekarang kita ada di bulan kelahiran beliau. Bagaimana kondisi kita? Bagaimana? Apa kita gemar bersalawat? Apa kita sudah melihat wajah beliau di bulan ini? Apa kita tidak rindu mimpi memandang wajah beliau yang terang benderang, di mana sosok yang memandang wajah Nabi Muhammad tidak akan diharamkan oleh Allah tubuhnya dari api neraka. Sosok yang mimpi wajah Nabi Muhammad, dikatakan oleh para ulama, jika dia sakit artinya dia akan sembuh. Jika dia terkena musibah artinya musibah itu akan diangkat. Jika dia sedang belajar ilmu agama artinya ilmunya itu ilmu yang bermanfaat. Dan jutaan ribuan manfaat dan semua rahasia-rahasia yang tersimpan hanya dengan memandang kepada wajah Rasulullah SAW. Di mana orang yang dikatakan di hadits Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku pada saat tidurnya, di mimpinya, maka dia sudah betul-betul melihat aku. Di hadits yang lain Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqadhah. Siapapun yang melihat aku, mimpikan aku di tidurnya, maka dia akan melihat aku dalam bentuk terjaga. Seperti sekarang ini kita melihat satu sama lain, seperti itu dia akan melihat Nabi Muhammad. Kapan waktunya? Ya di kehidupannya. Paling telat waktu dia wafat. Hadirin, orang-orang itu waktu wafat, di waktu sakaratul maut, terjadi kepada mereka berbagai macam bentuk ujian dan musibah. Berbagai macam bentuk ujian. Yang dimaksud, ada orang-orang yang di waktu sakaratul maut, setan datang dengan wajah orang tuanya atau dengan wajah kerabatnya yang sudah wafat dan mengatakan, kau ini selama kau hidup, kau begini. Disibukkan orang itu sampai dia tidak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wafat dalam keadaan yang tidak baik, atau dalam keadaan sombong, atau lain sebagainya. Bahkan salah satu imam dikatakan, beliau ini di waktu sakaratul maut, setan datang ke depannya sambil mengambil tanah. Setan ini ngambil tanah dan ditaburkan tanah ini di kepala setan itu. Lalu setan mengatakan, futtani ya Nu'man, kau pergi, maksudnya saya ketinggalan, kau bisa menang, saya kalah, kata setan. Kau bisa menang. Yang dimaksud apa? Saya tidak mampu menggodamu saat kau hidup. Dikatakan oleh iman ini, belum. Saya belum mati lagi. Nyawa saya belum keluar semua. Apa maksudnya? Orang ini mengerti, setan hanya bilang, kau hebat, kau tidak bisa digoda oleh aku. Biar orang ini sedikit sombong, yang itu menurunkan derajat dia nanti di akhirat. Karena apa? Dia mati dalam keadaan sombong, melihat amal-amalnya di dunia semua berkat kemampuannya dia, bukan karena dari Allah. Dan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi orang yang sudah mimpi Nabi Muhammad, dia akan melihat Nabi Muhammad di waktu wafat. Bahkan para orang-orang soleh, sebagian mereka mengatakan, aku berharap kepada Allah pada saat aku wafat, yang menemani saya, yang menemani malaikat maut waktu mencabut nyawa saya, adalah Nabi Muhammad SAW. Dibayangkan seperti itu keadaan yang paling indah di dalam hidup seseorang. Apa yang lebih mulia dari itu? Apa dunia? Apa maksiat? Apa kita rela dengan melihat, memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam waktu sebentar saja, kenikmatan yang sesaat saja, kita rugi dan kita tertinggal dari pemberian dan nikmat-nikmat yang sebesar tadi, dari memandang kepada wajah Nabi SAW.
Seseorang yang wajahnya, matanya selalu melihat maksiat, Allah maha cemburu. Allah tidak ridha orang yang bermaksiat, matanya terkotori, ternodai, memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Allah tidak akan ridha. Allah cemburu. Apa caranya? Caranya bertaubat dan kembali kepada Allah. Sucikan matamu, mandang kepada Al-Quran dan wajah orang-orang soleh. Jauhi mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan jangan melihat kepada dunia ba'inut ta'zim. Jangan melihat kepada dunia dan mengagungkan dunia. Bahkan sampai apapun yang menjauhi ataupun yang tidak terikat dengan Allah dan Rasulnya, jangan kita agungkan. Jangan kita lihat dengan penglihatan agung. Yang kita agungkan Allah dan Rasulnya, dan apapun yang terikat dengan Allah dan Rasulnya. Dari para guru-guru kita dan orang soleh kita agungkan. Untuk siapa kita agungkan? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua jika kita mengerti nikmat-nikmat ini dan kita bisa mensyukuri, itu akan membawa kita kepada jalan yang syukur, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yang dengan kita bersyukur nikmat itu dikali lipatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana asyukur gaidun ni'am. Syukur itu seperti tali yang dengannya kita mengikat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mensyukuri, itu kita mengikat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat itu tidak pergi. Dimana seseorang yang dia mensyukuri suatu nikmat, nikmat itu akan semakin luas lagi untuk dia, semakin besar lagi untuk dia, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Dikatakan ada salah satu orang yang umurnya sangat lanjut usia, bahkan di atas 90 tahun, tapi giginya tidak ada satupun yang terlepas ataupun jatuh. Telinganya, pendengarannya masih sangat tajam, penglihatannya masih sangat tajam, masih seakan dia masih muda, padahal umurnya sudah sangat lanjut usia. Ditanya, kenapa kau bisa seperti ini? Dijawab, hafidnaha fis sighar fahufidat lana fil kibar. Kami jaga tubuh kami dan semua organ kami ini waktu kami muda, maka setelah kami tua lanjut usia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua penyakit. Kenapa? Karena dia menjaga, karena dia mensyukuri pemberian Allah, karena dia menghargai pemberian Allah, maka Allah jaga. Allah tidak mungkin, tadi kita sebut di awal, Allah yang paling dermawan. Allah tidak mungkin kita memberikan sesuatu tanpa dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika Allah mau bermuamalah dengan kita secara adil, kita semua sudah hancur. Allah katakan, mataraka ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah mau bermuamalah, berperilaku dengan para makhluk ini dengan apa yang semestinya, akan binasa kita semua. Kenapa? Sudah semuanya dari Allah, semuanya pemberian Allah, masih kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak pantas kita hidup, tidak pantas kita mendapatkan nikmat lagi. Tetapi Allah masih menyayangi kita, dan pintu taubat masih terbuka, dan Allah masih menunggu taubat kita. Bahkan sampai orang yang sangat buruk sekalipun, yaitu orang yang membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW, yang membunuh Sayyidina Hamzah, di mana Wahsy ini dia setelah Fatah Makkah dia mau masuk Islam, tetapi dia masih ragu, aku akan diterima atau tidak. Lalu turun ayat pertama yang mengatakan, menunjukkan untuk orang-orang yang tidak beriman, jika mereka beriman akan diampuni dosanya oleh Allah. Orang ini mengatakan, jikalau aku orang yang tidak beriman, aku bukan hanya tidak beriman, aku lebih banyak maksiat aku sudah membunuh. Maka turun lagi ayat kedua yang mengatakan, apapun maksiatnya akan Allah terima taubat kalian. Satu orang ini, Allah turunkan dua ayat untuk satu orang ini. Dia masih takut lagi, sampai Allah turunkan ayat ketiga yang akan kami sebutkan sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, hai Muhammad, bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Allah nggak bilang katakan kepada mereka, katakan kepada umatmu, katakan kepada para manusia, katakan kepada keturunan Adam. Kan biasanya begitu. Tidak, Allah bilang katakan kepada hamba-hambaku. Orang-orang itu disandarkan kepada Allah. Seperti kita ngomong orang, katakan kepada, bukan
si Anu, bukan. Katakan kepada anakku, kita sandarkan dia kepada kita. Kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Katakan qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Siapa ini? Orang-orang ahli sholat, ahli ibadah. La, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas dalam maksiat dan zalimnya mereka kepada diri mereka sendiri. Allah tidak bilang mereka melampaui batas dalam bermaksiat dan melanggar perintah-perintahku. Tidak. Asrafu ala anfusihim, mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Karena seseorang jika dia bermaksiat dan melakukan kesalahan dan dosa, yang dia hancurkan, yang dia sengsarakan, yang dia rugikan dirinya sendiri. Allah tidak rugi. Jika kita bermaksiat, Allah tidak rugi, tapi kita yang rugi. Jadi Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mampu menghapus semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, dia maha pengampun dan maha penyayang. Langsung beriman Wahsy itu. Dan ini menjadi untuk Wahsy dan untuk semua umat Nabi SAW. Sebagai contoh, dia membunuh paman Nabi Muhammad, rahmat Allah masih terbuka untuknya. Bagaimana untuk kita orang-orang yang beriman? Apa Allah pasti akan berkali-kali lipat lebih kasih sayang lagi, lebih merindukan kembalinya kita kepada Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, semua kezaliman yang kita lakukan, semua Allah ampuni semua keburukan yang telah lalu. Allah ampuni semua dosa yang telah lewat, dan Allah jaga kita di waktu yang akan datang. Allah jaga kita di waktu yang akan datang. Allah cabut semua hal-hal yang buruk dari hati kita. Allah cabut semua niat-niat buruk dari hati kita. Allah cabut semua sifat-sifat yang tidak baik dari hati kita, dan Allah gantikan dengan niat untuk hal-hal yang baik. Allah gantikan dengan niat untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah gantikan hati kita dengan semua keindahan, dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, takut dari maksiat, cinta melakukan amal ibadah. Amin Allahumma amin. Wahai Allah, kami tidak mau diharamkan dari hal-hal yang baik. Wahai Allah, jangan haramkan mata ini dari memandang kepada wajah Nabi-Mu Muhammad. Wahai Allah, jangan haramkan mata kami memandang kepada wajah Nabi-Mu Muhammad. Wahai Allah, jangan jauhkan kami dari beliau di akhirat. Wahai Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan sahabat dan para keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Wahai Allah, Kau kumpulkan kami di sini memuji dan menyeru, memohon kepadamu, mengemis kepadamu, mengharapkan rahmat-Mu. Maka jangan sampai kau celakakan kami, jangan sampai Kau tidak menerima doa-doa kami. Wahai Allah, yang waktu paling penting adalah waktu sakaratul maut. Kami tidak mau sakaratul maut kami menjadi waktu su'ul khatimah. Wahai Allah, kami minta husnul khatimah, sedalam sebaik-baiknya keadaan. Wahai Allah, di akhirat nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Harta tidak bermanfaat lagi, hubungan tidak bermanfaat lagi, segala apapun tidak bermanfaat lagi. Yang hanya bermanfaat adalah ikatan seorang hamba denganmu. Yang paling bermanfaat adalah kasih sayangmu kepada kita. Yang paling bermanfaat adalah kasih sayang sang Nabi kepada kita. Jangan haramkan kami syafaat Nabi Muhammad. Wahai Allah, berikan kami syafaat Nabi Muhammad. Wahai Allah, kami mau beliau rindu kepada kami dan kami rindu kepada beliau. Wahai Allah, kami mau wafat dalam keadaan rindu kepadamu dan Kau rindu kepada kami. Wahai Allah, kami mau wafat dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Wahai Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang baik, jauhkan kami dari orang-orang buruk. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ahabbil ahbabi ilaik. Wahai Allah, beri salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa semua umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, angkat musibah dari semua umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, turunkan rahmat-Mu untuk semua umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, umat Nabi Muhammad yang masih gemar melakukan maksiat, yang masih suka melakukan dosa, beri mereka hidayah, beri mereka taufik, beri mereka taubah, beri mereka mengerti hal-hal yang mulia, mengerti apa-apa yang membuat mereka sengsara di dunia.
Wahai Allah, kami minta untuk keluarga kami, orang tua kami, tetangga kami, orang yang kami cintai dan mencintai kami, orang yang hadir, orang yang mendengar dan akan mendengar. Wahai Allah, jangan sampai semua doa-doa ini, kumpulkan semuanya dan berikan, wahai Allah. Kabulkan semua doa-doa kami. Allahumma ja'al kulla sa'yana wa a'malana wa kulla ma ataitana sabab khusurun li qulub masyayikhna wa qalb sayyidina Nabi Muhammad, waj'alna qurrata 'ainin lahum fi 'afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin.